Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun kita berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat 183. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, kata Imam Suyuti, artinya adalah furidha, diwajibkan. Kutiba, ditetapkan, artinya adalah diwajibkan. Alaikumus siyamu, atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Minal umam, dari umat-umat yang sebelumnya. La'allakum tattaqun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut menghindar dari al-ma'asi, dari kemaksiatan. Fa innahu yaksiru syahwata allati hiya mabda'uha, karena puasa itu akan bisa memutus, menghilangkan syahwat, yang mana hiya mabda'uha, jadi yang mana syahwat itu adalah awal dari sebuah kemaksiatan. Ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Ayat ini tegas membicarakan bahwasanya diwajibkan atas kaum yang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana ibadah ini diwajibkan atas umat sebelum kita, diwajibkan atas umat-umat yang lain sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, ayat ini masih global, ayat ini masih mujmal kalau istilah usul fikihnya. Ayat ini masih global, ayat ini masih mujmal. Maknanya apa? Yani berapa bulan, berapa hari, bagaimana caranya, dan macam-macam perinciannya ada pada ayat-ayat berikutnya. Ayat ini hanya menunjukkan, pertama, kaum muslimin wajib berpuasa. Yang kedua, puasa itu sudah ada sebelum zaman kita. Tapi umat-umat Rasulullah, umat-umat para nabi yang sebelumnya, mereka itu juga diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, tujuan utama puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang khawatir, ajrih, takut dengan kemaksiatan. Jadi yang mana? Yang mana? Kenapa, apa hubungannya antara kemaksiatan dengan puasa? Maksiat itu sumbernya adalah syahwat. Maksiat itu sumbernya adalah syahwat. Kalau kemudian puasa, maka syahwat itu bisa dihilangkan. Syahwat itu bisa dikecilkan. Syahwat itu bisa diminimalisasi. Dan kalau syahwat itu bisa diminimalisasi, maka secara otomatis jadi maksiat itu pun bisa ikut diminimalisasi, kalau jadi nggak bisa untuk menghilangkan total jadi maksiat-maksiat yang ada. Nah, ayat berikutnya, ayyaman, beberapa hari. Puasa itu wajib ayyaman, beberapa hari. Nusiba bis-saum, mansubnya itu dengan masdar saum.
Jadi as-saumu ayyaman. As-saumu ayyaman. Au bisumu, atau mansubnya itu dengan sumu, fi'il amar sumu. Jadi bisa jadi kita katakan mansubnya ayyaman itu dengan masdar as-saum atau as-siyam, atau dengan yani fi'il amar sumu muqaddaran, yani muqaddaran yang ditakdirkan ada. Jadi kita mengatakan dalam ilmu nahwu ayyaman maf'ul fih. Yani maf'ul fih mansub dan amilnya, nasibnya itu adalah as-saumu atau as-siyamu atau sumu. Ayyaman ma'dudat, hari yang ditentukan, hari yang dibatasi. Ay qalail, yani hari yang sedikit gitu ya, beberapa hari tok. Au muaqqatat bi'adadin ma'lum wa hiya Ramadan. Makna ma'dudat bisa jadi maknanya adalah terhitung dengan jumlah tertentu saja. Bi'adadin ma'lum, dengan jumlah yang ma'lum. Wa hiya Ramadan, dan itu adalah Ramadan. Kama sayati. Ayyam ma'dudat ini maknanya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan itu sedikit. Bulan Ramadan itu ada hitungannya. Kita katakan sedikit karena dia sebulan dalam setahun. 30 hari dari 365 hari. Sedikit gitu. Atau kita katakan itu adalah hitungan hari-hari yang sudah ada hitungan yang jelas. Karena namanya Ramadan itu 1 bulan. Dan 1 bulan itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Ma'dudat. Nah, kama sayati, sebagaimana akan datang. Wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sedikit. Menjadikan puasa itu cuma sedikit, tashilan 'alal mukallafin, untuk memudahkan orang-orang yang terkena beban syariat. Memudahkan orang-orang yang sudah balik berakal, yang sudah terkena beban syariat. Nah, faman kana minkum, barang siapa di antara kalian, hina syuhudihi, tatkala menyaksikan datangnya Ramadan. Dalam artian apabila di antara kalian itu ada yang saat Ramadan itu maridhan, sakit. Saat Ramadan itu sakit. Aw ala safarin, atau sedang safar. Sakit di sini adalah sakit yang berpengaruh apabila dipakai berpuasa. Itu maksudnya. Jadi sakit marid di sini bukan semua sakit. Karena sakit itu yang punya efek dengan ibadah itu tergantung kepada ibadah per ibadah. Sakit yang kaitannya dengan puasa beda dengan sakit yang kaitannya dengan sholat. Misalkan bisul, bisul udunan itu kalau istilah orang Jawa. Bisul itu kalau ada orang kena bisul di lutut, itu bisul punya pengaruh dalam fikih sholat. Yaitu boleh nggak sujud, boleh nggak duduk di antara 2 sujud. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk ditekuk sujud, nggak mungkin untuk duduk di antara 2 sujud, nggak mungkin untuk duduk tasyahud. Tapi orang bisulen itu nggak ada pengaruhnya dengan puasa. Dipakai puasa yo begitu, gak dipakai puasa juga semacam itu. Dalam kondisi semacam ini maupun semacam ini semacam itu. Lah, dari sini para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu maridhan, sakit ini sakit yang punya efek kalau dipakai puasa. Aw ala safarin, atau sedang safar. Kata beliau, musafiran safaral qasri, safar dengan jarak tempuh bisa mengqasar salat. Dan dalam fikih Imam Syafi'i rahimahullah, karena ini adalah dalam dunia fikih, Al-Imam Suyuti dan Mahalli dua-duanya adalah dalam mazhab Syafi'iyah. Alasannya itu satu jarak tempuh safar itu 4 farsah, kisarannya sekitar 80-an, 80, 81, 82
kilometer. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Musafiran safaral qasri. Wa ajhadahu saumu. Lalu tatkala dia sakit, tatkala dia safar, itu berat kalau dia harus puasa. Fil halain, dalam dua kondisi itu, tatkala sakit maupun tatkala safar. Fa aftara, lalu dia itu berbuka. Berarti ayat ini menunjukkan yang ada kewajiban untuk mengqadha itu bukan semua. Yang ada kewajiban untuk mengqadha adalah kalau ada orang yang dia itu tidak bisa untuk berpuasa karena sakit atau karena safar. Nah, maka fa'iddatun, maka dia boleh untuk iddah. Fa'iddatun, maka dia boleh untuk mengganti. Fa'alihi iddatu ma aftar. Dia harus menghitung apa hari-hari yang kemarin itu dia berbuka di situ, kemudian dia qadha. Ini min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain selepas dari bulan Ramadan. Yani yasumuha badala, yang dia puasa sebagai ganti dari itu. Yani sebagai ganti dari puasa tersebut. Nah, jadi ini yang sakit sama yang safar itu apabila nggak puasa. Tapi apabila dia sakit tetap puasa, safar tetap puasa, dan dia mampu, maka nggak ada masalah. Soalnya ini ibadahnya itu adalah sah dan nggak ada masalah. Nah, perintahani Allah wa iyyakum. Fa'in yani fi hayy aftar fa'iddatun fa'alaihi iddatu ma aftar. Yani mengganti pada hari yang dia itu berbuka. Min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain, yasumuha badala. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ingat, jadi bahasanya Al-Quran itu ngonok la di situ, tapi dimunculkan oleh Imam Suyuti rahimahullah taala untuk memadukan makna. Yani wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mereka tidak mampu. La, jadi la yutiqunahu, yang tidak mampu. Likibarin, mungkin karena sudah tua, nggak mau berpuasa. Au maradin, atau sakit yang la yurja bur'uhu, yang secara ilmu kedokteran nggak mungkin diharapkan sembuhnya. Fa fidyatun, maka kewajiban dia itu adalah bayar fidyah. Fidyah itu bentuknya adalah ta'amu miskin, makanan orang-orang miskin. Ai qadra ma ya'kuluhu fi qaumihi, seukuran yang dia makan dalam hari itu, dan batasannya itu adalah muddun min ghalibi qutil balad likulli yawm, 1 mud dari kebiasaan makanan pokok negeri itu setiap hari selama dia meninggalkan puasa. Baik, berapa itu 1 mud? Jadi 1 mud itu 1/4 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Lah, 1 sa' adalah ukuran yang dipakai untuk membayar zakatul fitr. Ukuran yang dipakai untuk membayar zakat fitrah. Jadi itu 1 sa', itu dibagi 4. Kita bayar zakat fitrah itu kan kisarannya 2,5 sampai 3 kilo, 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, itu yang itu. Kata kemudian 3 kilo. Nah, kemudian itu bagi 4. Anggaplah sekarang 3 kilo dibagi 4, itu kan kisarannya 700 ya. 700 mili atau 800 atau 750. Ya, semacam itulah kisarannya, kisarannya itu semacam itu, sehingga jadi dia itu qadra. Wa itu makna wa huwa muddun min ghalibi qutil balad likulli yawm. Wa bi qira'ah bi idhafati fidyah, dan dalam satu qira'ah fidyah itu dimudhafkan. Kalau berarti lafadznya begini, min ayyamin ukhra 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Jadi fidyatu ta'ami miskin itu adalah salah satu di antara bacaan. Wahiyya lil bayan, dan idhofah di sini maknanya adalah untuk penjelasan. Yang namanya
Fidyah ini adalah untuk ini, untuk itu. Nah, qal wa kanu, dulunya mereka itu mukhayyarina, diberikan oleh Allah pilihan. Mukhayyarina fi sadril Islam, di awal masa Islam mereka itu dikasih pilihan. Yani baina saumi wal fidyah, antara puasa dengan bayar fidyah. Yani disuruh untuk milih, boleh ini boleh itu. Wakila ghairu muqaddarah. La wakila, dan dikatakan la ghair muqaddar, tidak ditakdirkan, enggak ada takdir la. Kan tadi terjemahannya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, kata Syuyuti rahimahullah, wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Nih. Tidak itu la. Dan di sini mengatakan la ghairu muqaddar, enggak ada takdirkan, enggak perlu ada. Summa nusikha bi ta'yinis shaum. Wa kanu mukhayyarina fi dzil Islam baina shaum wal fidyah. Tsumma nusikha bi ta'yinis shaum, kemudian dihapus dengan wajibnya berpuasa. Yani bi qaulihi, dengan firman Allah setelahnya, man syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang syahida, bersaksi, minkum dari kalian asy-syahra, yaitu yasum mukhayyar, yani fidyah, tsumma nusikha bi ta'yin, yani as-shaum, dengan wajibnya puasa. Dalam firman Allah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Qala Ibnu Abbas, illal hamil, kecuali hamil, wal hamil, dan wanita yang hamil, wal murdi, dan yang menyusui, menyusui. Idza aftarata khaufan minal walad, 'alal walad, apabila keduanya itu, yang sakit sama yang itu tadi, itu berbuka karena takut dapat anak, fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqqihima, maka itu tetap berlaku tanpa dinasah dalam hak keduanya, yaitu hamil dan menyusui. Faman tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang menambah biziyadati alal qadril madhkur fil fidyah, dengan menambah yang batasan yang disebutkan dalam fidyah. Yani faman tatawwa'a khairan, fahuwa ay at-tatawwu, mananya adalah karena perbuatan yang sunnah itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian. In kuntum, yani wa antasumu, dan apabila kalian itu berpuasa. Yani mubtada khabaruhu, khabarnya adalah khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, minal iftari wal fidyah, baik itu berbuka maupun bayar fidyah. Nah, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu adalah orang-orang yang mengetahui, annahu khairul lakum, bahwasanya itu lebih baik untuk kalian, fafa'alu, maka janganlah. Para hadirin azani Allah wa yakum. Jadi hal ini yang kita pelajari. Intinya ayat-ayat ini memberikan kepada kita, pertama, wajibnya puasa. Yang kedua, puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Yani kemudian yang ketiga, jadi dulu di awal masa Islam puasa itu nggak wajib, tapi dikasih pilihan. Kamu itu boleh ini, boleh itu, boleh itu. Harus dikasih pilihan salah satu dari ketiganya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari bersama. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Nah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.